3 tahun merantau di Malaysia kok berani pulang? Emangnya udah bawa uang sebanyak apa? Udah bisa beli apa? So, Ibu Khotimah kerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Yes, gajiku dibayar sama bos di kebun. Ya, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu gaji guru di Malaysia bisa berapa? Bisa 24 juta per bulan. Karena Ngapain jadi babu di Malaysia? Gajinya sama kok dengan di Jakarta. Kata siapa gaji di Malaysia sama dengan di Jakarta? Kadang-kadang heran dengan segelintir netizen Indonesia yang dimana selalu mengata-ngatain para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, seolah-olah kerja di Malaysia itu gajinya sama seperti di Jakarta. Bahkan ada juga yang berkomentar, ngapain jauh-jauh ke Malaysia, lebih baik datang ke Jakarta. Memangnya kalau langsung datang ke Jakarta itu dapat pekerjaan gaji 5 juta, terus biaya hidup di Jakarta kamu kira murah? Biaya hidup di Jakarta itu sama dengan di Kuala Lumpur juga mahal. Bahkan kalau di Kuala Lumpur gajinya itu lebih tinggi, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di Malaysia tidak ada penyebutan yang namanya babu, nggak ada. Mungkin itu orang-orang kita sendiri saja ya yang menggunakan perkataan kasar kepada para pekerja. Di Malaysia pekerja itu sangat dihargai dari segi fasilitas, dari segi transportasi yang bekerja di kilang. Kalau di Indonesia misal kata kita bekerja di pabrik, transportasi biaya sendiri. Tapi kalau di Malaysia disediakan tempat tidur, disediakan bus. Beda jauh ya. Pekerja di Malaysia itu lebih dihargai. Harapan saya suatu saat nanti Indonesia juga bisa mencontoh negara tetangga kita yang dimana pekerja kilang dari segi fasilitas transportasi semuanya dapat. Kalau kita di Indonesia kerja di kilang harus bayar rumah sendiri. Beda dengan di negara tetangga kita. Kemudian bab soal gaji kuli harian. Kalau di Malaysia juga nggak dipanggil kuli, di Malaysia dipanggil pekerja. Gaji pekerja bangunan di Malaysia untuk yang tukang satu hari bisa mencapai Rp500.000, sedangkan di Indonesia ya paling kuat hanya sekitar 150 lebih lah. Itu pun harus berada di kota besar. Dan di sisi lain sahabatku semua, ternyata banyak kisah-kisah yang dimana para perantau Indonesia ketika merantau di Malaysia mereka juga mendapat pengalaman yang sangat baik, kemudian juga dapat bos yang sangat baik, diajak jalan-jalan ke Jepang juga ada, kemudian ada yang pulang 3 tahun kemudian bisa bangun usaha di kampung juga ada. Jadi tidak semuanya kalau bekerja di Malaysia itu terus menakutkan, ya kan? Kisah-kisahnya seolah-olah oh negara tetangga kita ini selalu begini begitu dengan para TKI. Namun di sisi lain banyak teman-teman TKI yang pulang kampung mereka sukses kemudian menceritakan hal-hal yang positif di Malaysia. Jadi tidak semuanya orang di Malaysia terus merantau kadang-kadang mendapat perlakuan yang kurang baik. Itu nggak semuanya sahabatku semua. Oke, langsung kita simak berikut. Ketika TKI pulang daripada Malaysia, dan inilah hasil yang didapatkan ketika berada di kampung hingga kesan-kesan orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Bahkan untuk upah UMR-nya saja Malaysia itu lebih tinggi, dan orang Indonesia pun juga cukup terkejut dengan gaji guru di Malaysia. Beda jauh dengan di Indonesia. Kita simak videonya. So, Ibu Khotimah kerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Pembantu. Sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun ya. Gaji berapa tadi bilang? 23. 2.300. Majikannya orang Cina. Cina. Baik. Alhamdulillah. 9 juta. Wow. Wih, kamu udah ke Jepang. Diajak sama majikan ke Jepang. Lagi ke Singapura. Udah pernah ke Jepang, udah pernah ke Singapura. Ke Jepang ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Satu anak. Ajak jalan-jalan ke Jepang. Mantap. 9 juta per bulan. Masya Allah. Luar biasa. Yes, gajiku dibayar sama bos di kebun. Ya, hitung dulu. 1, 2, 3, Banyak banget, Mas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 guys. Masya Allah. Nah, 2400. Ini ada 10 ringgitnya. Apa nggak menyala guys? Ringgit makin mahal. Tetap semangat. Menyala, dong. Mas. Selebel. Tahu nggak perbedaan gaji kuli bangunan Malaysia dan kuli bangunan Indonesia? Dan juga kebutuhan pokok yang bisa dibeli di antara dua negara. Yang mana yang lebih layak? Dan yang mana yang bisa mensejahterakan atau merasa mencukupi dari penghasilan? Kalau kita kerja di Malaysia sebagai kuli bangunan, gaji satu hari 150 ringgit. Itu kuli bangunan yang memiliki skill. Dan kalau di Indonesia, kuli bangunan rata-rata yang memiliki skill 150.000 per hari. Namun, pendapatan 150.000 dengan 150 ringgit itu sangat jauh berbeda ketika kita membelanjakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh, 150 ringgit satu hari kerja, 150 ringgit itu cukup menghidupi kita untuk waktu 1 minggu. Itu ya, satu hari kerja 150 ringgit cukup untuk menghidupi selama waktu 1 minggu. Namun kalau kita kerja di Indonesia, gaji pukul rata-rata kuli bangunan 150.000. Apakah cukup 150.000 mencukupi kehidupan seminggu ke depan? Coba, ini di sini pasti banyak yang memahami dan banyak yang mengerti. Disitulah letak perbedaannya teman-teman. Antara gaji dan kebutuhan pokoknya itu tidak seimbang. Itulah perbedaan antara dua negara ini. Jadi kenapa ekonomi Indonesia itu jauh tertinggal dari Malaysia dari segi gaji, kuli-kuli yang ada di bawah. Kita jangan kaji masalah pejabat-pejabat tinggi, itu kita usah kita kaji. Kita menceritakan adalah real dari yang apa kita lihat sebagai masyarakat bawah. Itu perbedaan teman-teman. 150 ringgit dan 150.000 sangat jauh berbeda untuk bisa mencukupi kehidupan selama 1 minggu. Tapi kan keren kali kalau di Indonesia kerja kilang berapa aja? 3 juta palingan kan. Kalau kerja restoran kayak gini 1 juta ya. 1 juta ya? Belum pulang ke rumah udah habis? Iya. Untuk diri sendiri pun skincare pun nggak cukup. Apa? Apalagi ngekos sendiri loh. Memang. Kalau kos sendiri udah habis di kos aja ya? Orang tua minta memang nggak ada. Banyak banget yang tanya ke aku, Kak, kerja di Malaysia itu gimana sih? Benefitnya apa aja dibanding kerja di Indonesia? Hai, aku Handa, your Indonesian Expat Bestie yang saat ini sedang kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia itu benefitnya kerasa banget. Gaji profesional yang pastinya starting di angka 2 digit, jelas lebih kompetitif dibandingkan rata-rata di Indonesia. Plus lingkungan kerja yang internasional, peluang upgrade skill, sampai dengan networking yang luas banget. Iya, betul sekali. Untuk fasilitas yang ada di perusahaan ini tuh sangat oke sekali. Jarang-jarang ada perusahaan yang memberikan fasilitas lengkap ini ya untuk kami para foreigner pekerja dari Indonesia. Lalu banyak yang menanyakan tentang gaji, nominal gaji di sini berapa. Kalau saya bilang cukup oke ya, kalian bisa dapat 2 digit dalam 1 bulan kalau kalian rajin kayak gitu. Jadi apalagi terlebih nilai tukar sekarang sangat tinggi ya. Jadi kalau untuk kirim ke Indonesia dengan nominal 10-15 itu sangat mudah. Jadi thank you Malaysia. Tahu gaji guru di Malaysia bisa berapa? Bisa 24 juta per bulan. Karena mereka percaya guru yang berkualitas itu adalah guru yang sejahtera. Kayak gini penjelasannya. Jadi ada guru pemula itu digaji sekitar 2.500 sampai 3.000 ringgit. Itu kalau dikaliin dalam kurs rupiah itu bisa di 12 juta. Kalau misalnya kursnya di 4.100. Kemudian juga ada guru berpengalaman. Kalau masa kerjanya di 10 sampai 15 tahun itu digaji sekitar 4.000 hingga 5.000 ringgit. Ada juga guru senior yang mereka itu digaji hingga 6.000 ringgit plus ke atas. Artinya apa? Bisa 24 juta per bulan. Nah, itu tuh belum termasuk seperti pensiun, tunjangan,
cuti, jaminan kerja, dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya mereka ini di daerah terpencil dapat tunjangan bisa 500 hingga 1.500 ringgit. Wah, ini luar biasa banget nih untuk guru dengan gaji segitu di Malaysia. Coba kalau misalnya gaji guru kita berapa? Kita doakan semoga guru kita sejahtera. Orang Indonesia sampai dibuat terkejut dengan gaji guru di Malaysia. Iya mas, gaji guru di Malaysia itu memang beda jauh dengan di Indonesia. Kita berdoa saja mudah-mudahan gaji guru di Indonesia itu juga makin dinaikkan sehingga para guru makin sejahtera. Tidak sampai di sini saja, kita kalah dengan negara tetangga kita. Dari segi upah kerjanya pun juga masih tinggi di Malaysia. Meskipun kadang-kadang netizen selalu meremehkan para pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan, bangunan, kerja bangunan kok jauh-jauh ke Malaysia, kerja kebun kok jauh-jauh di Malaysia. Tapi pada hakikatnya gajinya berbeda jauh sahabatku semua. Meskipun kadang-kadang netizen selalu merendahkan pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ini segelintir netizen Indonesia ya, tidak semuanya orang Indonesia itu komentar toksik dengan pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Yang sering kadang-kadang mengatakan babu di Malaysia bangga, tapi setidaknya menjadi babu di Malaysia bisa liburan ke Jepang, bisa liburan ke Singapura, bahkan gajinya pun mencapai 9 juta. Itulah cerita yang dikongsikan oleh salah satu pekerja Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi gajinya tidak main-main sahabat semua, 9 juta, 5 tahun bekerja di Malaysia. Dan tentunya nilai gaji itu biasanya tergantung orangnya yang bekerja rajin atau tidak. Biasanya kalau orang rajin pasti akan dibayar mahal. Selain itu sahabatku semua, fasilitas yang didapatkan oleh pekerja Indonesia di Malaysia juga sangat bagus. Kemudian gaji tukang bangunan di Malaysia dengan tukang bangunan di Indonesia berbeda jauh. Kalau di Malaysia tukang bangunan mendapat gaji Rp500.000 lebih, bisa untuk makan 1 minggu. Sedangkan di Indonesia cuma Rp150.000. Beda jauh kan? Kata siapa? Ringgit Malaysia dengan rupiah Indonesia itu sama tak sama sahabatku semua. Kadang-kadang masih ada juga ya yang seolah-olah menyamakan. Oh, bekerja di Malaysia dengan di Indonesia itu sama saja. Ya jelas berbeda jauh. Kalau kita kerja di Indonesia, di kampung halaman lah, contohnya di kampung sendiri, itu untuk mendapat uang 5 juta itu sulit sekali sahabatku semua. Jadi kalau ada yang berkata lebih baik ke Jakarta digaji 5 juta, ayo ajak saya pergi ke Jakarta. Kira-kira bisa nggak mendapatkan kerjaan dengan gaji 5 juta? Bahkan orang Jakarta sendiri pun tidak semuanya bergaji 5 juta. Bukan hanya pekerja bangunan yang gajinya cukup lumayan di Malaysia, tapi kita juga bisa melihat kawan daripada Indonesia ketika bekerja di kebun sawit, bisa-bisa gajinya mencapai 10 juta rupiah padahal kerja di kebun sawit. Dan tentunya angka itu juga cukup lumayan tinggi sahabatku semua, yang dimana kalau dikirimkan ke kampung halaman juga bisa menabung. Dan ternyata kisah sukses dari perantau yang merantau di Malaysia itu tidak sampai di sini saja. Bahkan ketika 3 tahun merantau di Malaysia, ternyata hasilnya bikin terkejut netizen yang bilang katanya gaji di Malaysia dengan di Indonesia sama, pasti mereka ini tidak pernah merantau. Makanya seolah-olah sering menyamakan padahal beda. Seperti apa kisah TKI ketika pulang merantau 3 tahun dari Malaysia? Kira-kira dapat apa? Kalau kerja di rumah kira-kira bisa seperti di Malaysia apa enggak? Langsung kita simak videonya. 3 tahun merantau di Malaysia kok berani pulang? Emangnya udah bawa uang sebanyak apa? Udah bisa beli apa? Udah bisa sukses seperti apa? Hasil 3 tahun di Malaysia emang udah bisa beli kebun? Emang udah bisa beli usaha? 3 tahun di Malaysia merantau, kenapa berani pulang? Apakah sudah banyak uang? Apakah sudah bisa beli rumah? Sudah bisa beli usaha, beli mobil, dan beli kebun? Nah, ini saya 3 tahun, sini baru 10 hari saya pulang kampung ya. Di kampung baru 10 hari daripada Malaysia kemarin. Nah, kenapa saya pulang? Apakah saya sudah sukses, sudah banyak uang, sudah bisa beli motor cash secara cash ya, tidak ada namanya riba-riba, tidak ada kredit. Saya beli 33.500.000 uang cash ya, dengan itu motor NMAX ya, motor skuter matic, oke, cash ya. Jadi nanti uang yang sisanya akan saya buat usaha, yaitu untuk berniaga tempe. Karena saya pulang ini karena bibi saya, paman saya minta saya untuk melanjutkan pekerjaan untuk niaga tempe ini. Kenapa? Sangat-sangat menjanjikan. Ya, untuk pendapatan di 1.500 ya. 1.500 untuk setiap bulan di kampung halaman ini sangat-sangat besar kalau sangat besar. Jadi makanya saya pulang ke Indonesia, saya udah punya modal, udah punya uang simpanan,
untuk melanjutkan saja, nanti saya akan kembangkan lagi. Dan ini untuk usaha tempe ini sangat-sangat luar biasa, sudah ada customernya. Jadi saya sangat yakin untuk saya mantapkan lagi usaha ini. Oke, kalau di Malaysia itu memang sekarang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalian yang masih di perantauan, yang masih bertahan, luar biasa. Sekarang ringgit rupiah ini 4.100, gila. Di 4.100 kalian bisa dapatkan semua itu kan, semuanya. Jadi apa bedanya sekarang di Indonesia dengan di Malaysia? Sangat-sangat yang berbeda ya. Dari gaji, dari uang berbeda. Walaupun saya pegang uang sebanyak ini berapa nih? 10 lembar. Ini baru 1 juta. 1 juta kalau di Malaysia ini baru 200 ya, 60 ringgit. Betul sekali. Kecil ya. Cuma 3 lembar, di sini 10 lembar. Jadi di sini cuma besar nilainya aja. Ya. Jadi ini uang ini cuma besar nilainya. Sampai batuk-batuk Mas, tenang dulu. Jadi uang ini cuma nilai besar nilainya aja ya, tapi kalau jumlahnya ya kalah jauh. Oke. Tapi kalau dibilang enak nggak di kampung, enak nggak di perantauan? Kalau saya pikir-pikir enak di perantauan, apalagi di Malaysia khususnya. Ya gaji minimal 12 juta, ya 10 juta. Apa yang nggak enak? Enak. Tapi kita kembali lagi di perantauan, niat kita apakah untuk usaha, apakah untuk hidup di sana? Ya kalau saya untuk usaha, cukup untuk usaha pulang ya. Itu saya karena saya 3 tahun di sini. Nah, seperti apa kehidupan saya di kampung sekarang dalam 10 hari di kampung ini? Apakah saya nyaman? Apakah saya tidak nyaman? Sangat-sangat nyaman. Dan kita pun membuka usaha nanti ya. Usaha apa nanti kalian akan tahu ya. Jadi pulang daripada Malaysia kita akan ada usaha. Kalau saya nggak ada usaha, saya nggak akan berani pulang. Saya akan berani pulang ya kalau semuanya. Ya, kalau di kampung nggak ada ya, nggak punya kebun, nggak punya usaha, ya mending di perantauan. Itu banyak orang rantau tuh, ya ada yang 10 tahun, ada yang nggak pulang-pulang ya karena memang dia betul-betul nggak ada usaha, mungkin nggak tahu untuk usaha apa. Makanya mereka ya bertahun-tahun di Malaysia. Apalagi sekarang, sangat-sangat besar gaji-gaji di sana. Ya pokoknya bersyukurlah bagi semuanya yang di perantauan ya, di perantauan masih belum pulang, yang pulang alhamdulillah semoga dapat usaha lagi bagus ya. Jadi gimana suasana di kampung halaman saat ini? Ya kalau suasananya sih lebih menyenangkan karena kalau kita di perantauan kan di kota ya, kalau di sini kan di kampung halaman ya, bisa lihat lah ini rumah-rumah saya ya. Nah, jadi inilah rumah-rumah kami di kampung ya. Itu sebanyak di kampung ini rumah-rumah tuh ya seperti ini nih. Konsepnya seperti ini desainnya. Nah, kenapa? Ini di sini kan adat-adat Jawa, jadi rumah itu harus lebih besar dan untuk memudahkan kita bermusyawarah kalau ada acara dan sebagainya. Ini rumah yang tampak daripada depannya, nampak seperti itu kan semuanya. Ini rumah-rumah kampung di sini ya, yang lebih kurang seperti ini, besar ya, konsep-konsepnya desain-desainnya apa. Di sini semuanya kebun ya kalau semuanya ya. Banyak rumah-rumah di sini pasti di area kebunnya sendiri, oke? Nih, ini depan nih ada parit ya, sungai. Ini air gambut ini, airnya hitam. Nah, sini kebun kita. Ini di sini semuanya kebun, semuanya usaha-usaha di sini, usaha kebun ya. Jadi perantau-perantau itu ada yang buat usaha kebun, ada buat usaha meniaga, jual dan sebagainya. Dan uang sebanyak itu menurut saya sangat-sangat banyak. Dan saya terima kasih kepada Malaysia ya. Kalau 3 tahun kita di kampung halaman, nggak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. 200 juta aja nggak akan mungkin kita dapatkan, nggak akan mungkin. Makanya buat anak-anak rantau ya berterima kasihlah dengan Malaysia, berterima kasihlah dengan kalian yang bisa bekerja di Malaysia. Saat ini kalian masih bertahan untuk buat usaha mungkin, buat beli rumah dan sebagainya. Jadi saya nih 200 juta saya cukup untuk buat punya modal, punya usaha. Makanya nanti apa yang bisa saya beli sekarang? Saya sudah bisa beli motor cash secara cash ya, tidak ada namanya riba-riba, tidak ada kredit. Saya beli 33.500.000 uang cash ya, dengan itu motor NMAX ya, motor skuter matic. Oke, cash ya. Jadi nanti uang-uang yang sisanya akan saya buat usaha, yaitu untuk berniaga tempe. Karena saya pulang ini karena bibi saya, paman saya minta saya untuk melanjutkan pekerjaan untuk niaga tempe ini. Kenapa? Sangat-sangat menjanjikan ya, untuk pendapatan di 1.500 ya. 1.500 untuk setiap bulan di kampung halaman ini sangat-sangat besar kalau sebenarnya. Sangat besar. Jadi makanya saya pulang ke Indonesia, saya udah punya modal, udah punya uang simpanan untuk melanjutkan saja. Nanti saya akan kembangkan lagi
Dan ini untuk usaha tempe ini sangat-sangat luar biasa, sudah ada customernya. Jadi saya sangat yakin untuk saya mantapkan lagi usaha ini. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya yang tanya dari Malaysia khususnya, ini kira mau usaha apa gitu kan? Yaitu saya mau melanjutkan usaha tempe bibi saya, tempe Pak Man saya. Oke. Semua kita tahu ya, kenapa banyak-banyak anak rantau TKI Malaysia yang lebih banyak ya di perantauan berlama-lama daripada pulang kampung. Karena dia tahu di kampung halaman mereka bingung untuk usaha itu usaha apa ya. Tapi kalau sendiri susah. Kalau di Malaysia memang luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Dengan gaji pun di 2.500 per bulan, setara dengan kurs 4.000. Ini gila sih, luar biasa kalau semuanya. Jadi bisa mendapatkan di 8 juta sekali kirim ke kampung ataupun simpan uang 8 juta. Itu luar biasa. Di sini kan kalau semuanya untuk kerja mendapatkan di 3 juta rupiah ataupun di 1.000 ataupun 900 ringgit per bulan itu sangat-sangat susah. Itu pun iya kalau dapat, kalau nggak dapat ya susah. Jadi apalagi kehidupan di sini itu mahal ya. Nilai uangnya cuma yang besar nilai uangnya aja. Tapi ya bukan nilainya, jumlahnya tuh 100.000 ya, tapi nilainya untuk kita berniaga itu sangat kecil semua. Jadi kalau orang Malaysia datang ke Indonesia bawa uang ringgit gitu kata rupiah, terkejut, sangat-sangat terkejut. Uang yang darinya ringgit ya nilainya besar, nilainya kecil, maksudnya itu jumlahnya kecil. Sekali tukar ke rupiah itu besar dan kalau kalian belanjakan, kaya orang Malaysia. Jadi Malaysia ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Malaysia. Karena dari situ walaupun berapa 3 tahun, 2 tahun setengah saya di Malaysia, ya dapat uang. Kalau nggak gitu saya nggak dapat uang ya. Pagi ini cuaca hujan Pak. Inilah halaman rumah di 3 tahun merantau di Malaysia, hasilnya pulang kampung sungguh luar biasa. Bisa beli motor baru yang harganya senilai 33 juta rupiah. Mungkin kalau di Indonesia bekerja 3 tahun untuk bisa beli motor itu kadang-kadang susah sekali sahabatku semua. Apalagi kalau kita tinggal di kampung yang dimana untuk mendapat gaji 3 juta itu saja sudah sulit. Dan rata-rata kalau di Indonesia upah kerjanya itu tidak sama. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan seluruh wilayah upahnya sama. Di Indonesia misal kata kita tinggal di daerah yang tertinggal, justru upahnya sangat rendah. Padahal biaya hidup sama. Lagi heran kan? Mungkin kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia mendengar berita ini yang dimana upahnya itu beda, tapi untuk biaya hidupnya sama. Di satu sisi sahabatku semua, TKI Malaysia yang pulang kampung ini merantau di Malaysia 3 tahun, tapi hasilnya bisa mendapat uang ratusan juta. Bahkan bisa buat modal usaha mau bikin tempe di kampung halamannya sendiri. Dan beliau pun juga mengucapkan terima kasih Malaysia. Bukan berarti terus istilahnya tidak nasionalisme, bukan ya sahabatku semua. Ucapkan terima kasih itu sebagai bentuk rasa syukur beliau yang dimana ketika pulang merantau daripada Malaysia akhirnya bisa berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat Mas Lupi Channel sehat selalu di sana dan hasil merantau daripada Malaysia uangnya berkah untuk usaha di kampung halaman. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang merantau di Malaysia, manfaatkan peluang Anda merantau di sana, uangnya ditabung, jangan sampai foya-foya yang nanti ujung-ujungnya kalau pulang kampung nggak punya apa-apa. Oke, cukup sekian, itulah kisah TKI Malaysia yang sukses pulang kampung, akhirnya bisa buka usaha dan mendapat uang ratusan juta daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.